Halo Bray, kembali lagi di gaptek.id dan di video kali ini gue mau ngebahas soal update dari AMD mengenai chipset 400 series mereka. Sebenarnya informasi update ini udah sempet gue sampein sih di live streaming gue lalu ketika gue lagi demo untuk overclock Ryzen 3 3300X. Tapi masih ada yang banyak mempertanyakan informasi ini ke gue karena mungkin durasi dari live streaming itu kan cukup panjang ya, sekitar 2 jam lebih kemarin. Jadi mungkin nggak semuanya itu tersampaikan informasinya dengan jelas ya, karena mungkin ada beberapa part yang kalian skip ketika kalian nonton video hasil live streamingnya. Jadi ketika AMD Ryzen itu merilis Ryzen 3 3100 dan juga Ryzen 3 3300X, di sana AMD juga menginformasikan bahwa mereka akan merilis chipset terbaru, yaitu chipset B550. Dan pada tabel chipset tersebut juga diinformasikan bahwa AMD udah confirm bahwa mereka akan merilis arsitektur Zen 3 atau Ryzen 4000 series desktop. Lalu banyak fans dan komunitas dari AMD ini mengeluh nih ke AMD gara-gara di tabel tersebut diinformasikan bahwa chipset 400 series yaitu B450 dan juga X470 itu nggak mendukung yang namanya AMD Ryzen 4000 series atau arsitektur Zen 3. Yang berarti masa upgrade dari chipset 400 series ini dikabarkan akan berhenti di Ryzen 3000 series atau Ryzen generasi ketiga atau arsitektur Zen 2. Saking banyaknya fans dan komunitas yang mengeluhkan hal ini dikarenakan pastinya udah banyak yang beli chipset B450 dan juga X470, akhirnya AMD mendengarkan suara para fans dan juga para komunitas AMD, khususnya untuk pengguna chipset 400 series ini. Jadi intinya sebenarnya AMD itu bakalan ngasih update untuk chipset 400 series, sehingga chipset 400 series ini nantinya akan bisa menggunakan CPU terbaru dari AMD, yaitu Ryzen 4000 series atau arsitektur Zen 3. AMD sebenarnya bisa-bisa aja sih menolak suara dari para fans, komunitas, dan para pengguna chipset 400 series ini, dikarenakan AMD sebenarnya udah memenuhi janji mereka, yaitu mereka akan menggunakan soket AM4 hingga tahun 2020, yang dimana sekarang itu udah tahun 2020 juga. Dan itu bisa jadi alasan yang kuat banget lah untuk AMD kalau emang mereka mau menolak untuk kasih update ke chipset 400 series. Lalu AMD juga sebenarnya bisa-bisa aja nolak untuk ngasih update ke chipset 400 series ini, tentunya dikarenakan soal kapasitas dari ROM BIOS di chipset 400 series ini. Yang dimana kapasitas ROM untuk BIOS dari motherboard terdahulunya ini itu memiliki ROM atau memori yang cukup terbatas. Dan ini gua rasa memang akan kesulitan banget bagi AMD apabila mereka pingin nambahin informasi atau kode untuk informasi CPU lebih lagi ke dalam chipset 400 series mereka. Bayangin aja nih ya, untuk chipset 400 series baik itu B450 atau X470 itu udah mendukung mulai dari Ryzen generasi pertama 1000 series, habis itu ada Ryzen 2000 series APU, habis itu ada Ryzen generasi kedua 2000 series desktop, habis itu ada 3000 series APU dan juga Ryzen generasi ketiga atau 3000 series desktop. Jadi itu udah banyak banget informasi dan list CPU yang masuk ke dalam firmware-nya atau ke dalam ROM dari BIOS-nya. Jadi silahkan bayangin aja tuh, udah berapa banyak list CPU yang di-pressing informasinya ke dalam BIOS tersebut. Tentu ini hal yang wajar ya, karena memang rata-rata untuk motherboardnya AMD itu memiliki ROM sebesar 16 MB untuk BIOS-nya. Ini juga yang menyebabkan chipset X570 itu udah nggak lagi mendukung Ryzen generasi pertama. Jadi cuma support dari Ryzen 2000 series hingga Ryzen 4000 series mendatang. Dan bahkan untuk chipset B550 terbaru yang akan datang nanti itu cuma mendukung untuk CPU Ryzen 3000 series dan 4000 series aja. Karena pada dasarnya untuk kapasitas ROM yang besar itu memang rata-rata cuma ada di chipset X570 aja. Maka dari itu untuk kasus chipset 400 series ini AMD sebenarnya udah memberikan solusi apabila kalian ingin upgrade CPU ke Ryzen 4000 series atau arsitektur Zen 3. Akan tetapi ada beberapa statement yang AMD harus kasih tahu ke kalian semua jika kalian ingin upgrade dari Ryzen generasi kedua mungkin atau Ryzen generasi ketiga ke Ryzen 4000 series atau arsitektur Zen 3 jika kalian menggunakan B450 atau X470. Dan tentunya kalau kalian mau upgrade CPU-nya ke Ryzen 4000 series menggunakan chipset 400 series ini seperti B450 atau X470 itu pastinya ada ketentuan khusus. Dan di sini sejauh ini AMD udah memberikan statement
untuk chipset 400 series, dan gue bakalan bacain satu persatu statementnya yang udah ditranslate, dan gue akan sekalian kasih opini gue juga untuk update dari AMD ini. Yang pertama itu adalah AMD akan mengembangkan kode untuk BIOS beta agar mendukung arsitektur Zen 3 di chipset B450 dan X470. Di sini nggak disebutin seperti A320, B350, dan X370 ya. Tapi gue sendiri berasumsi ini akan ada beberapa vendor motherboard yang tetap memberikan update di chipset 300 series. Tapi itu hanya asumsi gue aja, karena statement dari AMD ini hanya memberikan BIOS beta di B450 dan X470. Lalu statement berikutnya dari AMD ini adalah opsi BIOS update ini nantinya akan mematikan dukungan untuk beberapa CPU Ryzen generasi sebelumnya untuk menyediakan space pada ROM BIOS. Seperti yang gue katakan sebelumnya, bahwa permasalahan untuk ngasih update CPU ini adalah soal kapasitas dari ROM BIOS-nya. Karena kapasitas yang terbatas, maka dari itu AMD mau nggak mau akhirnya, kalau misalkan kalian pakai B450 atau X470, itu untuk beberapa CPU Ryzen generasi sebelumnya nantinya kalian udah nggak bisa pakai lagi. Yang berarti kalau BIOS udah diupdate, kemungkinan B450 dan X470-nya nanti nggak bisa pakai Ryzen 2000 series gitu misalkan. Atau akan ada list khusus ya di BIOS-nya, itu nanti kira-kira supportnya itu untuk CPU apa aja. Tapi gue sih berasumsi bahwa yang akan support nanti hanya Ryzen 3000 series dan 4000 series aja, atau mungkin bahkan 4000 series doang. Itu untuk asumsi dari gue. Yang pasti jumlah CPU yang support itu bakalan dikurangi apabila kalian udah update BIOS-nya ke BIOS beta. Lalu yang ketiga, ini BIOS beta ini kemungkinan adalah one way upgrade path. Jadi jika udah update ke versi BIOS beta tersebut yang udah mendukung CPU baru, dalam arti di sini adalah Ryzen 4000 series ya BIOS-nya, maka kalian nggak bisa rollback atau flashback BIOS-nya ke versi sebelumnya. Jadi maka dari itu di sini AMD udah ngewanti-wanti nih ke kalian ya, kalau misalkan lagi mau update BIOS, dilihat-lihat dulu versi BIOS-nya itu BIOS beta atau bukan. Karena untuk BIOS betanya ini nanti kalian nggak bisa rollback apabila kalian masih menggunakan Ryzen 2000 series gitu misalkan ya. Lalu nih BIOS beta kemungkinan akan hadir di tahun ini, di akhir tahun ini. Jadi ini BIOS-nya belum rilis. Bagi kalian yang nanya, bang emang udah ada BIOS-nya? Kan CPU-nya belum ada gitu. Dan kapan rilisnya? AMD bilang sih kemungkinan akan hadir di tahun ini untuk update BIOS-nya. Dan harusnya untuk akhir tahun ini kayaknya juga paling Ryzen 4000 series itu belum ada yang Zen 3 sih seharusnya. Tapi kita nggak tahu lah, karena gue juga belum dapat informasi lebihnya. Lalu selanjutnya ini yang kelima adalah biar nggak kebingungan, unduhan atau downloadan BIOS betanya ini nanti akan ada proses verifikasi apakah kalian udah membeli CPU Ryzen 4000 series atau arsitektur Zen 3 atau belum. Karena nanti AMD takut lah ada pengguna yang asal update BIOS gitu, jadi nanti takutnya berujung gagal booting karena CPU-nya jadi nggak support lagi. Jadi kalau kalian lagi download BIOS di website motherboard kalian, itu nanti kalian bakalan ditanya dulu, hey, lu udah punya CPU Ryzen 4000 seriesnya apa belum? Lu yakin mau pakai BIOS ini gitu. Kalau misalkan kalian belum punya, masih pakai Ryzen 2000 series gitu misalkan, nanti setelah kalian flash BIOS-nya, kalian update BIOS-nya, takutnya nanti malah jadi nggak bisa booting gara-gara kalian nggak punya CPU terbaru dari AMD. Nah, ini waktu rilis BIOS-nya ini yang selanjutnya ya, waktu rilis BIOS betanya ini akan bervariasi dari setiap vendor motherboard. Jadi nggak rilis bersamaan. Semua tergantung dari brand partner masing-masing. Jadi meskipun AMD udah bilang BIOS beta bakalan dihadirin di akhir tahun gitu, tapi nggak semua motherboard di akhir tahun bakalan rilis bersamaan. Bisa aja ada yang awal tahun 2021, bisa aja mungkin ada yang lebih cepat juga, mungkin aja gitu. Tapi tergantung juga AMD rilis CPU-nya kapan ya. Lalu selanjutnya ini adalah AMD bilang bahwa ini adalah update terakhir yang didukung untuk chipset 400 series. Setelahnya, jika ada CPU terbaru lagi setelah arsitektur Zen 3, maka kalian udah akan wajib untuk ganti motherboard. Dan yang terakhir, di sini AMD tetap merekomendasikan untuk menggunakan chipset 500 series jika ingin mendapatkan kinerja, fitur, dan upgrade yang lebih panjang. Yang berarti maksudnya kalau emang kalian baru banget mau rakit PC, ya sebisa mungkin langsung lompat ke 500 series aja daripada kalian rakit di awal tapi masih coba-coba pakai B450 gitu. Tapi kalau cuma mau upgrade ke Ryzen 4000 series dan udah punya chipset 400 series, entah itu B450 atau X470, ya monggo silakan. Seenggaknya di sini AMD udah menjawab keluhan penggunanya, fansnya, dan juga para komunitas AMD. Jadi gua rasa kurang lebih segitulah update dari AMD, dan gua rasa ini update yang cukup adil ya, mengingat
chipset 400 series akhirnya masih diberikan update untuk CPU terbaru dari AMD. Gua pun sangat merekomendasikan apabila kalian pengen rakit baru, gua sangat merekomendasikan untuk pakai chipset 500 series karena dukungannya ini pastinya bakalan lebih panjang lagi. Yang dimana mungkin setelah Ryzen 4000 series chipset 500 itu masih bisa digunakan. Sementara AMD udah bilang, udah negesin bahwa ini adalah update terakhir untuk chipset 400 series mereka. Tapi kalau misalkan kalian udah punya motherboard X470 yang bagus, yang cukup flagship, VRM-nya udah cukup oke untuk CPU terbaru mereka, atau B450 yang cukup premium, yang punya VRM yang cukup oke juga, silakan kalian nggak perlu ganti motherboard pun nggak apa-apa. Tapi dengan catatan yang nggak dapat fitur-fitur kayak PCI Express generasi keempat, itu nggak dapat update-nya dan lain sebagainya. Oke, gua rasa segitu ya update untuk AMD kali ini. Mudah-mudahan kalian ngerti. Silakan kalian komen di bawah menurut kalian keputusan AMD ini gimana? Apakah keputusan AMD malah ngebingungin kalian atau justru malah bikin senang kalian karena mendapatkan update lagi nih untuk generasi CPU dari AMD Ryzen? Komen di bawah dan kasih pendapat kalian masing-masing. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video ini menarik buat kalian. Follow sosial media gue kalau lu kepo sama apa yang ada di balik layar Gaptek. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.